dalam banyak riwayat hadis, baik hadis-hadis yang sahih maupun hadis-hadis yang dhaif, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kurban kita itu akan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Sebelum darah yang pertama menetes ke bumi, dosa diampuni oleh Allah. Yang kedua, bahwa kurban itu akan menjadi kendaraan kita pada hari kiamat. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada kita, ahsinu dhahayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Perbagus kurban-kurban kalian itu, dombanya yang bagus, sapinya yang bagus, jangan milih yang kurus, apalagi yang sakit, karena sudah ada yang perbagus. Kenapa? Fa innaha matayakum yaumal qiyamah, karena kurban-kurban kalian itu adalah kendaraan-kendaraan kalian yang akan kalian tunggangi pada hari kiamat. Orang-orang yang beriman akan menghadap Allah itu menunggangi kendaraannya masing-masing. Sehingga ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, beliau membacakan ayat yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyatakan bahwa nanti pada hari kiamat akan mengumpulkan semua orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya wafda. Apa wafda itu? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak mungkin wafdu itu kecuali menunggangi kendaraan. Tidak mungkin wafdu itu kecuali menunggangi kendaraan. Al-wafdu, maka Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala dalam tafsirnya ya, bahwa makna wafdu itu, wafid itu jamaknya daripada wafid itu rokib, orang yang menunggangi kendaraan. Jadi nanti orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ketika nanti dihadapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, semuanya menunggangi kendaraan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan wa najaibuhum dhahayahum, kendaraannya semuanya adalah binatang-binatang, hewan-hewan kurbannya. Itu kendaraannya. Yu'tauna binuq, kan? Nanti pada hari kiamat akan didatangkan onta, akan didatangkan juga domba. Di mana kita di dunia pernah berudhiyah, berkorban dengan onta, domba, dengan kambing, dengan sapi, dengan kerbau umpamanya. Nanti akan didatangkan, nanti dihias oleh Allah kendaraan ini, lam yaral khalaik mithlaha. Semua makhluk tidak akan pernah melihat keindahan binatang kendaraan seindah binatang kurban yang pernah dijadikan kurban oleh kita di dunia. Akan menjadi kendaraan yang paling istimewa nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Alaiha arhilah minadz zahab, sudah dihias oleh Allah dengan sela-sela, gitu kan, dari emas. Wa azimmatuha minaz zabarjad, dan juga tali-talinya nanti ke kendaraan hewan kurban kita itu, Masya Allah, dihias dengan apa? Dengan hiasan batu-batu zabarjad dari surga. Kita akan menunggangi itu. Maka Rasulullah SAW
menghimbau kepada kita, ahsinu dhahayakum. Kurban itu harus yang baik, sapinya yang baik, kurbannya yang dombanya yang baik, yang gemuk, yang sehat, yang indah dilihatnya. Nanti akan semakin indah ya, ketika kita menungganginya ya. Usahakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa udhiyah kita itu akan dijadikan oleh Allah dari setiap bulu-bulu badannya ya, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qasrun. Akan dijadikan oleh Allah taala qasrun. Dijadikan istana di surga. Bulu-bulu yang ada di kepala hewan kurban ini oleh Allah akan dijadikan jariyah huril 'ain, bidadari untuk kita. Sejumlah setiap lembar bulu yang ada di kepala hewan kurban kita. Allah. Setiap potongan-potongan dagingnya akan dijadikan oleh Allah akan dijadikan istana. Setiap potongan-potongan tulangnya juga akan dijadikan kendaraan nanti di surga. Allah. Ini ganjaran yang Allah siapkan bagi setiap hambanya yang berkurban di hari-hari kurban. Dan setiap lembar rambutnya di dalam riwayat hadis lain akan menjadi 10 derajat dari Allah, setiap lembar rambutnya, dan akan dikasih 10 kebaikan oleh Allah, akan dikasih 10 dosa, akan dihapus 10 dosa dari setiap lembar rambut hewan kurban itu. Usahakan berkurban kita di hari-hari kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan ya kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan kurban setiap tahun ya. Lalu juga oleh Allah Subhanahu wa taala setiap penggalan dagingnya akan dijadikan burung yang sangat indah, sebesar unta bukhati, unta yang sangat besar, yang di punggungnya ada 2 yang menonjol, itu unta bukhati, yang nanti akan menjadi kendaraan kita di surga ya, kemana kita ingin jalan-jalan menunggangi burung-burung itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allah. Dan ketika domba atau sapi atau kerbau atau unta atau kambing perutnya dibelah, maka janji Allah kita akan dikeluarkan nanti dari alam kubur dalam keadaan kita aminan minal ju'i wal atas wa ahwalil qiyamah, dalam keadaan kita aman dari rasa lapar, aman dari rasa dahaga, dan aman dari semua bencana-bencana pada hari kiamat. Subhanallah, ini karunia yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan kurban. Dan waktu kurban masih ada ya, hari ini dan hari besok. Usahakan berjuang, nabung, bagaimana setiap tahun kita bisa berkurban ya. Bukan bagaimana saya setiap tahun bisa menerima daging kurban, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita setiap tahun bisa berkurban. Minimal satu keluarga satu, itu minimal. Dan kita punya istri, kita punya anak, tuh satu itu minimal. Tuh. Kalau bisa, kalau mampu setiap orangnya satu. Malah kalau mampu setiap orangnya satu sapi. Malah kalau mampu bukan satu sapi, puluhan sapi. Saya satu orang kurban saya, tapi saya ingin kurban dengan 10 sapi, 100 sapi. Nah, lebih bagus lagi
kendaraan kita jadi banyak nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita semuanya, ya.